Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu buat kita semua. Saya selalu berdoa dan berharap agar Bapak Ibu tetap ada di dalam keadaan yang sehat, bersama-sama dengan keluarga, tetap berbahagia dan juga bersyukur untuk menjalani kehidupan kita di tengah-tengah setiap tantangan dan pergumulan hidup yang harus kita jalani. Karena kita semua percaya bahwa Tuhan selalu ada dan selalu memberkati kehidupan kita. Kita bersyukur kalau hari ini, di hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020, kita boleh kembali bersama-sama berkumpul dengan keluarga kita masing-masing untuk kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kembali dalam ibadah ini saya mengajak kita semua untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan sebagai dasar bagi setiap langkah kehidupan kita agar kita terus dikuatkan Tuhan dan diyakinkan Tuhan menjalani kehidupan. Oleh karena itu, bersama-sama kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, Allah yang selalu mengasihi dan memberkati kehidupan kami. Hari ini bersama-sama dengan keluarga kami berkumpul bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekaligus juga di dalam ibadah ini kami memohon kembali Tuhan hadir memberkati kami, khususnya melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Berkati kami semua dengan firman Tuhan, agar kami terus dikuatkan dan dimampukan Tuhan menjalani hidup seturut dengan kehendak Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu Bapak Saudara, anak-anak terkasih, pembacaan Alkitab yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini diambil dari kitab Amsal pasal yang ketiga, ayat 13 sampai ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 13 sampai 20 menyatakan, "Berbahagialah orang yang mendapat hikmah, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran dan awan menitikan embun." Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau memelihara firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Umat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saya mengatakan bahwa kebahagiaan itu adalah salah satu tujuan utama kehidupan kita, saya percaya bahwa kita semua akan setuju dengan pernyataan ini. Kenapa? Karena setiap kita pasti menginginkan hidup bahagia. Setiap kita ingin kebahagiaan itu selalu hadir dalam kehidupan kita. Dan kita selalu menginginkan hidup dalam kebahagiaan. Dan berbicara tentang kebahagiaan, setiap orang punya standar atas kebahagiaan mereka masing-masing. Setiap orang punya ukuran atas setiap kebahagiaan yang mereka inginkan dalam kehidupan mereka. Umumnya, orang akan merasa bahagia kalau dia punya uang banyak, punya harta melimpah. Sehingga banyak orang kemudian dalam hidupnya selalu mencari harta, selalu mengumpulkan harta. Banyak orang kemudian juga boleh dikatakan memakai sebuah istilah time is money, jadi waktu adalah uang.
Sehingga setiap waktu yang dijalani dalam kehidupannya selalu dipikirkan soal harta benda dan kekayaan. Kadang-kadang bahkan akhirnya banyak orang melupakan ibadah kepada Tuhan, banyak orang melupakan campur tangan Tuhan atau wewenang Tuhan untuk memberikan berkat itu. Karena banyak orang merasa bahwa dengan kekuatan, dengan kemampuan saya bisa cari harta, saya bisa cari kekayaan. Kemudian akhirnya dengan tidak langsung mengurangi atau bahkan menghilangkan peran Tuhan di sana. Jadi sekali lagi, umumnya yang pertama orang akan merasa bahagia kalau uangnya banyak. Padahal kita juga sering kali mendengar uang itu tidak menjamin kebahagiaan seseorang. Uang itu bahkan seringkali membuat orang tidak bahagia karena merasa hidupnya itu dipenuhi dengan uang. Kalau kehilangan uang sedikit saja, akhirnya stres. Dan ini yang pernah terjadi di masa-masa di mana perekonomian itu bermasalah di dunia ini. Banyak orang-orang yang tadinya punya uang pada akhirnya harus, boleh dikatakan stres pikirannya, bahkan akhirnya mengakhiri kehidupannya karena merasa hidupnya sudah tidak berarti tanpa uang. Tapi itu yang masih terus dicari banyak orang. Saya mau katakan, uang itu penting, tapi uang bukan segalanya buat kehidupan kita. Uang tidak akan menjamin 100% kebahagiaan kita. Yang kedua, orang juga merasa bahagia kalau dia punya pekerjaan, punya jabatan yang boleh dikatakan tinggi dalam pekerjaannya. Sehingga mungkin orang akan berusaha dengan sekuat tenaga. Kalau dia dalam pekerjaannya, dia selalu berusaha untuk bekerja dengan baik. Salah satunya adalah untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan posisi dalam pekerjaannya. Sehingga akhirnya kadang-kadang ada juga orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan itu. Bahkan ada orang-orang yang akhirnya meninggalkan Tuhan, meninggalkan keyakinan imannya hanya karena jabatan. Karena merasa bahwa jabatan itu membawa kebahagiaan. Semakin tinggi jabatannya, orang akan melihat, orang akan menghargai, orang akan menghormati dia. Dengan merasa bahwa kalau dia tidak punya jabatan, dengan kata lain, tidak dihargai orang lain. Dan itu menjadi hal yang juga dimiliki pemahamannya oleh sebagian orang dalam kehidupan kita, sehingga orang akan berusaha mencari jabatan itu. Sebagian orang lagi mungkin merasa bahwa dia akan bahagia kalau hidupnya sukses selalu. Gak pernah merasa gagal, gak pernah merasa susah. Padahal kita tahu hidup ini gak pernah selalu ada dalam kesuksesan. Hidup ini gak pernah ada selalu di dalam hal-hal yang baik saja. Bahkan dari kegagalan sekalipun kita bisa belajar banyak hal untuk memperbaiki kehidupan kita. Tapi tetap saja orang sebagian merasa bahwa kesuksesan, hal-hal yang baik membawa kebahagiaan. Memang apa yang saya katakan tidak salah begitu ya. Artinya pemahaman kita kalau mengatakan harta, jabatan, kesuksesan menjadi standar kebahagiaan kita tidak 100% salah. Tetapi kalau kemudian kita menggantungkan kepada semua itu, yang kemudian menjadi mungkin agak-agak perlu kita renungkan kembali. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan menyampaikan sebuah standar yang berbeda dari apa yang tadi saya katakan sebelumnya, yang umumnya dimiliki oleh orang-orang berkaitan dengan standar kebahagiaan mereka. Kita lihat firman Tuhan mengatakan di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Jadi artinya apa? Bahwa dikatakan oleh firman Tuhan hari ini, orang berbahagia kalau dia mendapat hikmat dalam kehidupannya. Ini mungkin tidak jarang-jarang, dan bahkan tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Menjadikan hikmat sebagai standar kebahagiaan kita.
Tapi ini yang dikatakan firman Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa hikmat bisa membawa kebahagiaan buat kita semua. Kenapa? Kita lihat bersama-sama apa kata firman Tuhan hari ini. Orang yang punya hikmat dikatakan punya keuntungan melebihi perak, melebihi emas, bahkan berharga lebih daripada permata. Bayangkan Bapak Ibu, perak, emas, dan permata itu gambaran dari harta, gambaran dari kekayaan yang seringkali dijadikan orang sebagai standar kebahagiaan. Nah, hikmat dikatakan lebih daripada itu semua. Banyak orang sekarang merasa bahwa kalau punya permata, punya berlian, itu sudah hebat sekali. Sudah merasa dia bahagia sekali. Tapi kita lihat bersama-sama, hikmat lebih daripada itu. Bukan hanya sekedar lebih daripada perak, emas, dan permata. Orang yang berhikmat juga dikatakan di sini akan diberkati Tuhan dengan umur yang panjang. Saya secara sederhana begitu memikirkan, ya tentunya ada kaitan gitu ya antara hikmat dan umur panjang. Karena kalau orang yang berhikmat, dia akan bisa menjaga hidupnya, dia akan bisa memelihara tubuhnya, dia tidak akan sembarangan menjalani hidupnya, sehingga dia mungkin akan lebih sehat daripada orang-orang yang tidak punya hikmat, yang akan menikmati sembarang saja, apapun akan dinikmati. Selain umur panjang, dikatakan juga hikmat akan membawa orang memiliki kekayaan dan juga kehormatan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa standar yang tadi saya katakan di awal sebagai standar umumnya kebahagiaan manusia, itu juga semua dicakup dalam hikmat ini. Bahwa setiap orang yang punya hikmat akan memiliki standar semua yang tadi dikatakan sebagai standar kebahagiaan umumnya. Makanya itu kita lihat masih juga dikatakan selain itu, setiap orang yang punya hikmat, dia akan hidup sejahtera, jalannya sejahtera semata-mata. Jadi selalu sejahtera hidupnya. Dan dia juga bukan hanya akan menjadi berkat buat dirinya sendiri, tapi dikatakan ia akan menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Jadi kita akan bisa menggantungkan kehidupan kita dari hikmat yang kita miliki. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa standar yang dikatakan firman Tuhan ini adalah standar yang berbeda. Hikmat menjadi standar bagi kebahagiaan kita semua. Nah, pertanyaan yang muncul buat kita sebenarnya, apa sih hikmat? Apakah kita semua sudah bisa memahami apa itu hikmat dalam kehidupan kita? Kita mungkin sering dengar kata hikmat, tetapi apakah kita bisa memahami itu semua? Ini yang perlu kita juga renungkan dalam kehidupan kita. Hikmat seringkali disamakan dengan kebijaksanaan. Secara sederhana, ya, kita mengartikan hikmat itu ya kebijaksanaan. Nah, di dalam Perjanjian Lama, dalam Alkitab, Perjanjian Lama itu ada 3 kata yang sering digunakan untuk mengartikan hikmat. Yang pertama, kata chokhmah, yang artinya kebijaksanaan. Dalam kitab Ayub ada kata yang berbeda, yaitu kata bina, yang artinya pengertian. Dan di dalam kitab Mazmur digunakan kata tefuna untuk mengartikan hikmat ini, yang artinya kebijakan. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, kata yang digunakan untuk mengartikan hikmat adalah sophia, wisdom, kebijaksanaan. Jadi memang ini adalah kata yang seringkali dimunculkan dalam Alkitab. Lebih dari 200 kali dimunculkan dalam Alkitab kata hikmat ini dengan berbagai kata-kata yang digunakan. Nah, kalau kemudian kita mengartikan dari kata-kata yang disebutkan tadi, kita sebenarnya bisa mengartikan, menyimpulkan secara sederhana bahwa yang namanya hikmat itu adalah sebuah pengertian tentang jalan-jalan Tuhan yang kita tahu, yang kita pahami, yang kemudian juga kita terapkan dalam kehidupan kita. Jadi saya ulangi lagi, hikmat itu bisa diartikan sebagai, meskipun ya saya boleh katakan artinya beragam begitu, artinya bisa bermacam-macam, tapi
paling tidak kita bisa memahami yang namanya hikmat adalah sebuah pengertian, pemahaman tentang jalan-jalan Tuhan dalam kehidupan kita yang kita terapkan dalam menjalani kehidupan. Jadi artinya bahwa ada pemahaman tentang kehendak Allah, ada pemahaman tentang apa yang Allah inginkan, dan itu yang kita lakukan. Jadi kalau kita kemudian memahami dan melakukan kehendak Allah, itu artinya kita punya hikmat. Hikmat juga seringkali diartikan sebagai sebuah sifat baik yang tertinggi levelnya dalam kehidupan manusia. Mungkin arti yang saya sampaikan ini tidak begitu menjelaskan semua arti kata hikmat. Karena memang menjelaskan arti kata hikmat bukan hal yang mudah. Tetapi yang jelas bahwa kita semua melihat, kita semua juga merenungkan bahwa berdasarkan apa yang dikatakan firman Tuhan hari ini, hikmat sangat kita perlukan dalam kita menjalani kehidupan. Dalam segala masa kehidupan manusia, hikmat selalu dibutuhkan, baik dari dulu, sekarang, bahkan di masa depan kita. Jadi setiap langkah kehidupan kita ini, kita memerlukan hikmat. Kenapa? Karena dengan hikmat kita bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk dalam kehidupan kita. Kita bisa menentukan sikap, menentukan juga tindakan kita sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dengan hikmat. Dan dengan hikmat juga kita akan tidak mudah terombang-ambing dengan berbagai-bagai persoalan, dengan berbagai-bagai masalah, dengan berbagai-bagai godaan kehidupan yang kita jalani dan kita alami dalam hidup kita masing-masing. Jadi begitu pentingnya hikmat dalam kehidupan kita. Apalagi dalam situasi di masa kini di mana kita diperhadapkan dengan banyak hal yang mungkin tidak bisa kita pikirkan dengan akal pikiran kita yang terbatas. Bayangkan Bapak Ibu, salah satu hal yang mungkin perlu kita renungkan adalah perkembangan kehidupan kita, terkhusus perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin hari semakin berkembang. Di masa-masa kini, akhirnya kita mau tidak mau harus mengikuti kondisi ini. Ada hal yang bisa kita dapatkan atau kita peroleh secara positif, tapi juga ada hal yang bisa menjadi efek negatif dari perkembangan ini. Positifnya, sekarang Bapak Ibu Saudara, kita bisa terhubung dengan semua orang di dunia ini, meskipun kita mungkin nggak pernah tahu, nggak pernah kenal orang tersebut. Atau secara sederhana mungkin Bapak Ibu yang menyaksikan rekaman ini tidak hanya jemaat saya di Air Hidup Kamal Madura, tetapi juga jemaat-jemaat di berbagai daerah. Mungkin ada yang di Jakarta, mungkin ada di Sumatera, mungkin ada di wilayah-wilayah lain. Itu semua karena teknologi. Kita bisa berjumpa meskipun tidak secara langsung, tetapi yang jelas kita bisa berjumpa. Bapak Ibu bisa melihat saya, Bapak Ibu bisa kemudian mendengarkan saya, meskipun kita nggak bisa berjumpa. Meskipun saya nggak bisa langsung melihat atau mendengarkan Bapak Ibu. Ini perkembangan teknologi yang juga menjadi bagian dari kehidupan manusia, termasuk di dalamnya menjadi bagian dari perkembangan kehidupan bergereja. Bicara teknologi dalam gereja juga kadang-kadang kita masih seringkali mengalami perdebatan, begitu ya. Hal-hal sederhana masih kita perdebatkan. Seringkali soal misalnya penggunaan Alkitab digital begitu. Ini kan saya rasa masih jadi perdebatan banyak orang. Ada yang merasa nggak boleh kemudian menggunakan Alkitab digital. Tapi juga ada yang mengatakan boleh digunakan karena itu membantu. Kalau saya selalu memakai aturan, memakai dasar apa yang dikatakan oleh aturan gereja di GPIB sendiri, dikatakan dalam aturan gereja khususnya berkaitan dengan penggunaan Alkitab digital, dikatakan kalau untuk memimpin ibadah memang tidak disarankan atau tidak diperkenankan. Tetapi kalau jemaat menggunakannya, tidak ada larangan untuk itu. Selama Alkitab itu atau selama aplikasi yang digunakan adalah aplikasi-aplikasi yang baik, aplikasi yang terjamin, dan aplikasi itu membantu kita,
rasa kita harus juga menjadi bagian dari perkembangan ini. Beberapa waktu yang lalu ada dalam sebuah webinar yang diadakan oleh Persekutuan Kaum Bapak atau Dewan PKB GPIB, salah satunya dibahas tentang penggunaan Alkitab digital, di mana kita juga melihat bahwa Alkitab digital yang kita miliki ini adalah bagian dari perkembangan sebuah teknologi yang begitu panjang. Janganlah sampai dulu bicara tentang Alkitab digital. Alkitab yang Bapak Ibu pegang saat ini saja itu adalah perkembangan dari sebuah teknologi. Kan Bapak Ibu tahu bahwa awalnya Alkitab tidak dituliskan seperti yang kita pegang sekarang. Bapak Ibu zaman dulu itu Alkitab ya dituliskan di pertama-tama dulu zaman, kalau kita ingat pesan Tuhan kan pertama-tama disampaikan lewat 2 log batu gitu ya. Kemudian berkembang digunakan alat-alat atau kulit-kulit binatang. Digunakan juga kemudian daun-daunan untuk menjadi media untuk menulis. Sehingga kemudian ditemukan ada banyak manuskrip, ada banyak naskah-naskah kuno yang dituliskan dengan media-media tulisan begitu. Ada papirus yang digunakan. Bahkan baru mulai mungkin sekitar abad ke-18 baru kertas itu digunakan sebagai Alkitab. Jadi bayangkan kalau kemudian kita sebagai orang-orang yang hidup dalam perkembangan dunia tidak mengikuti perkembangan itu, kita masih merasa kita harus menggunakan naskah atau bentuk asli. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kemudian misalnya medianya itu kulit binatang saja, butuh berapa banyak kulit binatang untuk kita bawa? Butuh berapa luas tempat untuk kita mengumpulkan itu semua? Jadi ini perkembangan yang harus kita sikapi dengan bijaksana, dengan berhikmat tentu. Dan inilah yang kita sama-sama hadapi saat ini. Bahwa di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah pelayanan juga kesaksian kita sebagai gereja, ada banyak hal yang terjadi di sekitar kita yang juga harus kita sikapi. Dan kalau kita punya hikmat, maka kita tidak akan mudah terombang-ambing dengan godaan. Kita akan bisa kemudian memutuskan mana yang baik, mana yang tidak baik untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi ini yang kita semua harus sadari dalam kehidupan kita. Hikmat menuntun kita menjalani kehidupan. Hikmat akan membawa kita menjalani kehidupan yang baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu setiap kita harus benar-benar mencoba untuk mencari dan mendapatkan hikmat itu dalam kehidupan kita. Pertanyaan lagi muncul, dari mana kita bisa mendapatkan hikmat? Apakah dari orang-orang tua kita? Atau dari guru-guru kita? Atau dari orang-orang yang punya pengetahuan luar biasa? Mungkin saja kita bisa mencari di sana. Tetapi yang paling utama yang menjadi sumber dari hikmat itu adalah Tuhan sendiri. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi kalau kita membuka bagian Alkitab, yang pertama dalam kitab Ayub, Bapak Ibu Saudara. Kitab Ayub di dalam pasalnya yang ke-12. Ayub pasal 12, saya coba untuk mencarikan buat Bapak Ibu sekalian. Ayub 12 ayat 12 dan 13. Itu dikatakan begini. Konon hikmat ada pada orang yang tua dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Artinya bahwa ayat ini mengatakan bisa kita belajar berhikmat, memiliki pengertian dari orang-orang tua, orang-orang yang lanjut yang menjadi gambaran orang-orang yang punya banyak pengalaman dan pengetahuan. Tetapi sumber dari hikmat itu adalah Allah sendiri. Kalau dalam kitab Mazmur pasal 111, Mazmur pasal 111 ayat 10 mengatakan permulaan hikmat
adalah takut akan Tuhan. Jadi Mazmur 111 bilang begitu. Demikian juga yang dikatakan serupa dalam Amsal pasal 2 ayat yang ke-6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi jelas bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa hikmat yang utama berasal dari Tuhan. Tuhanlah sumber hikmat buat kita semua. Oleh karena itu, kalau kita semua menginginkan kita bisa memiliki hikmat, kita hanya bisa menjadi orang-orang yang berhikmat dan akhirnya mendapatkan hal-hal yang membuat kita akhirnya menjadi bahagia dalam kehidupan kita. Yang harus kita lakukan adalah datanglah kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan. Mohon kepada Tuhan untuk memberikan hikmat buat kita semua, agar kita semua bisa mendapatkan hikmat untuk menjalani kehidupan kita masing-masing. Saat kita memiliki hikmat, kita tahu tadi dikatakan oleh firman Tuhan di awal, hikmat membawa kebahagiaan buat kita. Jadi kalau kita mau bahagia dalam kehidupan kita, carilah hikmat, dapatkan hikmat dari Tuhan, agar kita bisa benar-benar bahagia menjalani kehidupan kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa dalam surga, Allah yang senantiasa menyatakan kasih dan berkat-Mu bagi kami. Hari ini kami berkumpul bersama-sama dan bersyukur atas perjumpaan yang boleh terjadi dengan Tuhan dan juga dengan keluarga kami. Dan biarlah sukacita dan syukur kami Tuhan sempurnakan juga dengan senantiasa menyatakan berkat-Mu bagi kehidupan kami. Terkhusus saat kami memahami kehendak Tuhan melalui firman-Mu ini. Kami semua punya banyak keterbatasan, kami semua punya banyak kelemahan. Kami tidak mampu untuk bisa memahami semua hal yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Namun biarlah Engkau sendiri yang terus menyatakan hal yang terbaik bagi kami, sehingga setiap kami juga bisa memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, berikanlah kami hikmat untuk bisa menjalani kehidupan kami, sehingga kami juga pada akhirnya bisa mendapatkan kebahagiaan di tengah-tengah kami menjalani kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup kami semua kepada Tuhan. Tuhan memberkati kami. Berkati juga bangsa dan negara kami, berkati para pemimpin-pemimpin bangsa ini, Bapak Presiden, Wakil Presiden bersama dengan para menteri, Forkopimda di tingkat provinsi, khususnya Provinsi Jawa Timur, di tingkat kabupaten kota, khususnya Kabupaten Bangkalan, juga di tingkat kecamatan, Kecamatan Kamal dan Desa Banyuajuin. Tuhan memberkati juga RT dan RW yang ada. Tuhan menyertai dan memberkati mereka yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa ini, sehingga mereka juga bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, dan kami semua bisa hidup bersama-sama berdampingan sebagai warga negara yang baik. Tuhan memberkati juga proses pemulihan bangsa ini atas kondisi yang masih terus kami gumuli pada saat ini. Tuhan memberkati sehingga semua proses yang berjalan dengan baik. Berkati senantiasa TNI dan Polri yang menjaga keamanan dan ketertiban. Tuhan memberkati juga semua tenaga-tenaga medis, tenaga pemakaman yang juga berperan serta di dalam proses yang kami jalani ini. Bahkan juga para ilmuwan yang saat ini khususnya di UNER Surabaya dan juga di kampus-kampus di Bandung. Tuhan memberkati mereka semua, sehingga upaya mereka juga menghasilkan berkat dari Tuhan untuk bisa akhirnya memutuskan pandemi yang sedang terjadi pada saat ini. Kami mohon Tuhan memberkati bangsa kami, berkati kami juga agar kami juga menjadi warga negara yang baik di tengah-tengah kehidupan kami. Kami saat ini juga berdoa menyerahkan persekutuan kami sebagai gereja Tuhan, gereja-gereja dimanapun di muka bumi ini. Tuhan memberkati kami semua, sehingga bersama-sama kami juga terus melayani dan juga bersaksi demi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami semua dipakai Tuhan jadi saluran berkat Tuhan untuk menyatakan kasih dan anugerah Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan memberkati juga semua pelayan-pelayan Tuhan yang melayani, sehingga kami terus diingatkan Tuhan akan tugas dan tanggung jawab pelayanan kami untuk melayani jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kami semua.
Berkati juga warga jemaat Tuhan, untuk semua jemaat, khususnya mereka yang sakit, kami juga doakan mereka. Dalam pemulihan mereka kami serahkan saudara-saudara kami, Tuhan memberkati senantiasa. Untuk mereka yang saat ini masih bergumul dengan persoalan-persoalan kehidupan, baik ekonomi, sosial, keluarga, dan semua yang menjadi persoalan mereka, Tuhan juga kuatkan mereka. Berkatilah mereka semua, agar mereka juga bisa tetap merasakan kehadiran Tuhan yang menopang dan menolong mereka. Kami juga saat ini berdoa ya Tuhan, bagi keberadaan kami sebagai umat Tuhan, biarlah kami juga hidup bersama-sama berdampingan dengan umat-umat beragama yang lain, dan kami semua bisa hidup bersama-sama membangun bangsa kami. Kami juga doakan setiap pribadi kami masing-masing, bahkan juga keluarga kami masing-masing ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan mengenal kami, Tuhan mengetahui keberadaan kami. Kami hanya ingin menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, karena kami semua percaya dan beriman Tuhanlah pemilik hidup kami yang akan menentukan yang terbaik bagi setiap kami. Ampunilah setiap salah dan dosa kami Tuhan. Layakan kami untuk senantiasa menerima anugerah dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, kami serahkan doa kami. Dan biar Tuhan yang senantiasa boleh mendengar dan menjawab doa kami seturut dengan kehendak Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa dan permohonan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu saya ucapkan kembali kepada kita semua. Tetap sehat, tetap bersyukur, tetap bahagia, tetap jaga kesehatan kita masing-masing, dan biarlah kita semua juga menjaga kesehatan lingkungan kita. Dan semoga rencana-rencana kita ke depan, khususnya rencana kita di Jumat ini untuk juga memulai ibadah di dalam gedung gereja boleh berjalan dengan baik. Dan semua kita boleh ada dalam rencana ini untuk mendukung, mendoakan semuanya. Tuhan memberkati kita semua, sampai jumpa di lain kesempatan.